Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran ilmu pengetahuan alam bersama saya, Dadan Hidayatullah. Apa kabar anak-anakku? Alhamdulillah ya, kalian sehat, kalian kuat ya. Bapak doakan agar kalian selalu dalam keadaan sehat. Dan untuk sehat itu kalian harus perhatikan karena kita ini dalam masa pandemi ya. Selalu pakai masker, selalu mencuci tangan di air yang mengalir, kemudian jauhi kerumunan. Dan jangan lupa makan makanan yang sehat dan olahraga yang cukup. Baik. Kali ini kita akan belajar mengenai pemisahan campuran. Pada pertemuan sebelumnya, kita telah membahas apa itu unsur, senyawa, dan campuran. Ya, mudah-mudahan kalian masih ingat ya anak-anak. Nah, coba Bapak tes ya. Nah, ini yang dipegang oleh Bapak ini adalah apa? Benar, ya. Ini adalah kopi. Nah, coba sekarang tebak. Kopi ini termasuk ke dalam campuran apa? Benar, ya. Ini kopi itu termasuk ke dalam campuran heterogen. Karena bahannya air dan kopi tidak menyatu dengan sempurna. Dan ini sudah Bapak diamkan beberapa jam ya. Antara air dengan kopi ini terpisah ya. Kelihatan mungkin ya. Ini ada di bawahnya adalah endapan kopinya ya. Nah, terus ya, apabila kalian ingin memperoleh kopi tanpa ampas, apa yang harus kalian lakukan? Ada yang punya ide? Betul ya. Ide yang pertama tentu saja dengan dilakukan penyaringan ya. Yang terbaik itu adalah penyaringan ya di sini. Ya. Tetapi ada satu lagi ya. Satu lagi bisa dengan cara dekantasi, yaitu dengan cara menuangkan ya gelas ini ke dalam gelas ini ya, untuk memperoleh kopi tanpa ampas ya. Dengan cara seperti ini ya. Kita lihat, kita tuangkan saja secara perlahan ya. Bercucuran air mata. Nah, secara perlahan ya. Nah, sudah saja sampai di sini ya. Nah, nih ya, terlihat di sini adalah kopi tanpa ampasnya ya. Nih, kopi tanpa ampasnya ya. Tetapi yang terbaik untuk memperoleh hasil yang maksimal yaitu dengan cara penyaringan. Yang Bapak barusan lakukan itu merupakan salah satu contoh dari pemisahan campuran ya. Masih banyak lagi pemisahan campuran-campuran yang lainnya. Jangan khawatir, kita akan bahas satu per satu ya. Kita lihat ya, contoh lain dari pemisahan campuran itu antara lain ada penyaringan, kemudian penyulingan, ada kromatografi, kemudian ada destilasi ya, sentrifugasi dan sublimasi. Yang pertama, penyaringan atau filtrasi. Untuk
Lebih lanjutnya, yuk kita lihat videonya. Ciao. Penyaringan adalah pemisahan campuran yang didasarkan pada perbedaan ukuran partikel, ya. Contohnya adalah pemisahan campuran antara air dengan pasir, ya. Zat dari hasil penyaringan disebut filtrat dan sisa dari penyaringan disebut residu. Setelah kalian melihat video yang pertama tadi mengenai penyaringan, ya, yuk kita lihat video yang kedua, yaitu tentang penyulingan atau destilasi. Kita lihat seperti apa videonya. Penyulingan adalah pemisahan campuran berdasarkan perbedaan titik didih. Contohnya, pemisahan campuran antara air dengan alkohol, ya. Seperti kita lihat pada gambar berikut ini, ya. Ini merupakan gambar proses penyulingan, ya. Nah, cara kerja dari alat ini, ya. Air tidak murni dimasukkan ke dalam labu, kemudian dipanaskan hingga air di dalam labu mendidih dan menguap, ya. Uap air yang terbentuk kemudian dialirkan melalui pipa. Di dalam pipa dipasang pendingin, ya, yang berisi air mengalir dengan arah aliran uap air. Akibatnya, uap air murni yang mengalami kontak dengan air dingin mengalami pengembunan dan terbentuk titik-titik air murni yang semakin lama semakin banyak air murni tersebut kemudian ditampung dalam gelas atau tabung. Setelah kalian barusan melihat bagaimana video tentang penyulingan atau destilasi, sekarang kita lihat bagaimana video mengenai kromatografi. Cus! Kromatografi adalah pemisahan campuran yang didasarkan pada perbedaan daya serap suatu zat terhadap bahan penyerap. Kromatografi digunakan untuk memisahkan campuran warna pada tinta. Seperti yang dilihat pada gambar, ya. Gambar yang A, ya, di mana sebuah tisu yang diberikan satu titik tinta, ya. Kemudian di gambar yang kedua, ya, air lama-lama, ya, menyerap ke dalam tisu, ya. Kemudian ada beberapa warna yang maju, ya. Kemudian, ya, di gambar yang ketiga itu air semakin naik ke atas, ya. Cara kerja dari kromatografi ini adalah ketika air merembes naik melewati tinta, maka zat yang paling mudah larut air akan terhanyut lebih cepat, sedangkan zat warna yang lebih sukar larut air akan tertinggal. Kalian tahu nggak sih bagaimana cara pembuatan garam? Ya, pembuatan garam itu merupakan salah satu dari pemisahan campuran secara kristalisasi. Untuk lebih jelasnya, yuk kita lihat videonya supaya kalian lebih paham dan kalian lebih jelas. Kristalisasi adalah pemisahan campuran untuk memisahkan zat terlarut dari larutannya. Proses kristalisasi dimanfaatkan untuk membuat garam dari air laut. Ya, itu salah satu contohnya, ya, seperti terlihat pada gambar berikut ini, ya, di mana
itu merupakan seorang petani garam. Ya, biasanya itu garam berada di pinggir-pinggir pantai, yaitu pabrik garamnya, ya. Nah, sekarang kalian telah tahu kan bagaimana proses pembuatan garam. Nah, sekarang kita lanjutkan ke pemisahan campuran yang selanjutnya, yaitu sentrifugasi, ya. Untuk lebih jelasnya, yuk kita simak videonya. Pemisahan ini dilakukan dengan memasukkan suspensi ke dalam tabung reaksi, kemudian dipusingkan atau diputar dengan kecepatan tertentu. Pemusingan yang sangat cepat menyebabkan partikel tersuspensi mengendap di dasar tabung reaksi. Selanjutnya, cairan dapat dituang secara hati-hati sehingga dapat terpisah dengan zat padat. Ini bisa dilakukan atau digunakan untuk memisahkan plasma darah dari darah merah, ya. Nama alatnya adalah centrifuge. Setelah kalian mengetahui bagaimana proses dari pemisahan campuran secara sentrifugasi, yang terakhir ini adalah pemisahan campuran secara sublimasi. Bagaimana videonya dan bagaimana prosesnya? Yuk kita lihat bersama-sama supaya kalian lebih paham dan mudah untuk dimengerti. Sublimasi merupakan pemisahan campuran dilakukan jika ada zat padat yang menyublim bercampur dengan zat yang tidak dapat menyublim. Contohnya, zat yang mudah menyublim adalah kapur barus. Ya. Nah, di sini adalah gambar, ya, dari proses penyubliman. Ya, yang ada di dalam tabung reaksi itu adalah campuran kapur barus dengan pasir, kemudian di atasnya disimpan sebuah pisin, ya, yang di atasnya berupa es batu, kemudian dipanaskan, ya. Pemanasan itu tujuannya adalah untuk menguapkan kapur barus, ya, sehingga nanti diperoleh kapur barus yang murni, ya, di bawah pisin, ya, setelah dikristalkan. Demikianlah video pembelajaran kali ini. Mudah-mudahan video pembelajaran ini dapat bermanfaat khususnya bagi siswa-siswa SMP Negeri 1 Cimanggung dan umumnya bagi siswa-siswa yang berada di seluruh Indonesia. Sampai jumpa di lain kesempatan dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.